Om Swastiastu. Guys, teman-teman Hindu dimanapun berada, kembali lagi di Dharma Talk, podcast Suluh Hindu Sulawesi Tenggara. Hari ini saya Kadedana ditemani oleh Bli Pandey Kadek Juliana. Siap. Bli Pandey. Ini podcast pertama di channel Suluh Hindu Sultra. Iya. Dan hari ini sudah bersama Bli Jul, kita akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat, Bli. Tentunya pasti masyarakat juga kadang menimbulkan sesuatu yang belum pasti gitu ya. Nah, temanya itu atau yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana dalam Hindu itu menceritakan atau menyampaikan kenapa sapi dikatakan tidak boleh dimakan atau dikonsumsi dalam ajaran agama Hindu. Tetapi juga ada yang menyatakan bahwa bisa-bisa saja karena bisa aja. Ya, bisa saja, bahkan sampai Jani kan nuliu dagang bakso. Nah, ini menarik deh. Ya. Ini kan salah satu permasalahan umat. Ya. Dan artinya problem masalah umat kita di masyarakat ya seperti itu. Ada dilema gitu. Ya, katanya dalam kitab suci Weda disebutkan bahwa orang Hindu tidak boleh memakan daging sapi. Ya. Kemudian pada kenyataannya umat Hindu di Bali terutama biasa-biasa aja dia makan daging sapi. Seperti biasa. Artinya yang tidak makan daging sapi kan palingan kebanyakan yang sudah melakukan Dwi Jati atau Ike Jati yang sudah mewinten ataupun medikse. Nah, dia menjadi pemangku dan sulinggihan. Nah, ataupun orang-orang yang sedang belajar tentang kedarman atau masuk ke dalam kelompok-kelompok spiritual tertentu sehingga dia tidak makan daging. Tapi tentu pasti ada alasannya, melihat. Ya, pasti. Ya, kalau misalnya di dalam ajaran agama Hindu, apakah memang ada dasarnya, Bli? Memang dasar yang menyampaikan. Jadi pertanyaan itu dah, kenapa itu keluar pertanyaan kan? Emang pelih ragu ngajang besampi? Iya. Gitu. Emang tubuh kita tidak perlu daging, kan gitu. Betul. Istilahnya. Nah, ini sama halnya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kan agama tetangga kita ada yang mengharamkan daging tertentu. Ya, betul. Misalnya daging babi gitu, misalnya diharamkan. Nah, apakah dalam ajaran Hindu juga ada dalam kitab suci Weda mengharamkan memakan daging tertentu? Daging tertentu. Betul. Jadi kembali ke prinsip beragama dulu deh ya. Kalau terutama kita di Bali, Hindu di India dan di Bali, kita harus sepakati dulu apakah sama atau berbeda. Itu juga kan itu dulu ininya. Betul. Secara spiritual, secara ajaran dasar seradanya itu sama. Semua mengacu pada Weda. Pengetahuan suci. Tidak hanya Weda yang terbukukan dari Catur Weda itu. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain tentang Weda itu ya. Karena Weda itu tidak sekonyong-konyong hanya tumpukan kitab catatan suci. Karena dibilang kan Weda itu adalah pengetahuan suci. Jadi kan semua pengetahuan suci adalah Weda. Bahkan bagawan biasa aja menyampaikan bahwa yang baru beliau tuliskan itu baru tercatatkan kan mungkin hanya 30% dari pengetahuan suci Weda yang ada. Nah, jadi kembali lagi ke basic kita beragama. Ada istilahnya Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kebajikan, dan keindahan ataupun estetika. Jadi dari segi satyamnya kita lihat. Dalam ajaran agama Hindu ada nggak yang melarang bahwa kita tidak boleh memakan daging sapi. Nah, dalam kitab suci Weda ada beberapa disebutkan terkait umat Hindu tidak boleh memakan daging sapi deh. Tidak boleh. Tidak diizinkan untuk memakan daging sapi. Tapi tentu kan pasti ada dasar alasannya. Jenis sapi kan berbeda-beda lagi deh. Ada banteng, ada sapi, ada kebo, ada yang lain-lainnya godel. Nah, artinya kan ada berbagai macam jenisnya. Kemudian kalau di dalam ajaran Weda berdasarkan sama seperti di kitab suci India, maka dalam kitab suci Rigveda ada disebutkan bahwa
di situ menyebutkan sapi itu adalah agnia, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh dia. Belum dimakan, berarti orang membunuh kan bisa jadi belum dimakan dan lain-lain. Artinya dibunuh saya tidak boleh, apalagi makan. Itu logikanya kan gitu. Iya, betul. Jadi sapi di sana tidak boleh dibunuh. Disebut dia agnia. Jadi dalam Rigveda. Kemudian dalam Manusmriti, Kompendium Hukum Hindu, Manawa Dharma Sastra, di Manusmriti juga disebut membunuh sapi adalah dosa besar. Ya, membunuhnya. Membunuh sapi adalah dosa besar yang harus dihindari. Nah, itu yang disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Kenapa membunuh sapi bisa sampai bunuh dalam kitab hukum Hindu nih? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Menjadi dosa yang sangat besar. Menjadi sebuah kajian juga. Seperti apa di sana disebutkan sapi itu kenapa bisa tidak boleh dibunuh. Artinya membunuh sapi adalah dosa besar yang harus dihindari. Tapi secara garis besar kan memang disampaikan tidak boleh membunuhnya beliau. Ya, tidak boleh mungkin statement itulah yang menyampaikan bahwa karena membunuh saja kita tidak boleh. Apalagi konsumsinya. Konsumsi daging sapi kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi deh. Dalam Weda sapi itu disebut dengan Gomata. Nah, mata itu ibu. Sapi itu adalah ibu. Ini kan artinya kenapa sapi itu dikatakan sebagai ibu? Karena sapi menghasilkan susu. Susu merupakan sumber nutrisi, energi yang bisa di India itu adalah menjadi makanan utama untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka agar tidak terjadi stunting. Jadi mungkin di India lebih banyak dulu anak-anaknya mengalami stunting. Kalau dilihat gambarnya Gopal di Little Krishna, Gopala itu kan berak-berak gitu mungkin stunting dia kekurangan bikin merdeka dan ada banyak manfaat lah dari susu yang dia. Nah, kemudian kita rujuk lagi dalam Weda ini kan selain tadi disebut Gomata, sapi adalah satu dari 7 ibu. Dalam Weda disebutkan sapi adalah satu dari 7 ibu. Jadi kan di dalam Weda itu ada disebutkan 7 ibu yang harus dihormati oleh umat Hindu. Jadi ada ibu kandung, kemudian ibu guru spiritual, kemudian ada istri Brahmana, ketiga, kemudian yang keempat ada istri raja, ibu negara ini kalau kita sekarang. Zaman sekarang ya. Nggak boleh nakal sama ibu negara, atau istri dari pejabat gitu misalnya ya. Kemudian perawat, termasuk bidan mungkin ya zaman sekarang ini ya. Nurse. Kemudian ada sapi, kemudian baru bumi, ibu pertiwi. Jadi ada 7 ibu yang harus dihormati dalam ajaran agama Hindu. Nah, salah satunya itu masuk ke sapi itu. Jadi setelah dasar itu kita tahu, kita kembali rujuk. Dana sudah bisa ini mengambil kesimpulan. Kenapa sapi itu sampai tidak boleh dimakan atau dibunuh. Nah, memang secara filosofi memiliki bukan tanggung jawab ya, mungkin peran yang penting di zaman dulu. Intinya dia memiliki suatu benda atau suatu barang jika memiliki nilai material yang tinggi, maka dibuatkanlah sebuah aturan dalam kehidupan sosial masyarakat agar barang itu terlindungi. Betul. Memang kalau ceritanya sih zaman dulu juga beliau katanya selain sapi itu diambil susunya, sapi juga digunakan sebagai alat transportasi di zaman dulu. Membawa barang, alat membajak sawah. Akhirnya karena banyak jasanya, akhirnya seperti itulah gitu. Sing pekain lah karena apa kan gitu bahasa. Menjadi kalau alat transportasi, alat penghasil susu, alat pembajak sawahnya dibunuh. Enggak ada. Terus bagaimana mereka bekerja? Sedangkan di zaman itu masyarakat masih agraris, pertanian. Semua bersumber. Makanya sapi perlu dilindungi. Maka dikeluarkanlah undang-undangnya. Yang cari maluan kita yang cari jadi undang-undang. Undang-undang aturannya. Maka cara jadi hewan yang dilindungi.
tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh, diburu, harus dipelihara dan dilindungi dan dihormati gitu. Namun kembali lagi karena ini mungkin karena terlalu spiritualnya masyarakat di India, sampai terkadang pemanfaatan hal lain dari sapi itu pun juga terlalu di-overkan. Misalnya kotorannya, air kencingnya, ada beberapa dan dimanfaatkan untuk yang lain-lainnya. Kan digunakan sebagai sarana spiritual. Karena berpikir bahwa sapi adalah binatang yang disucikan dan disebut dalam Weda dilarang untuk dibunuh, kemudian apalagi dimakan kayak dia bilang tadi. Kemudian dia adalah satu dari ibu. Betul. Jadi harus dihargai, kenapa dia termasuk dari satu dari ibu ya tadi itu alasannya. Ibu itu kan selalu melindungi, memberikan makan kepada anaknya, memberikan kehidupan. Nah, sapi juga begitu, menghasilkan susu, memberikan nutrisi di zaman itu. Zaman sekarang juga beli karena masih ada beberapa yang anak atau ibu yang belum bisa menghasilkan susu maksimal gitu secara susu akhirnya menggunakan susu formula. Ini hanya manusia yang memakan susu binatang untuk ada yang kesehatan. Mungkin kadang karena orang tua kerja yang tidak bisa bersama, akhirnya anaknya dipisah, bukan dibesarkan, dititipkan sama neneknya, harusnya harus susu for kan susu dari sapi itu. Pikir-pikir kan zaman sekarang kan susu sapi dipakai susu formula untuk mengganti susu manusia. Gitu kan, manusia mungkin sampai orang sudah besar pun makan susu, minum susu. Nggak habis-habis orang minum susu, udah tua masih suka dengan susu gitu. Masih susu. Nah, kalau melihat fenomena itu yang melihat di masyarakat tinggal di masyarakat kan masyarakat besar lah. Bukan hal yang tabu dan zaman nak orang sing tadi, tapi masyarakat tetap biasa pakso kan gitu. Iya, betul. Ini kan kembali lagi situasionalnya ada desa kale patrenya. Tadi kan kita baru bilang Satyam, Siwam, Sundaram. Baru kita di Satyamnya, di sumber sastranya seperti apa, sesuai kebenarannya. Karena kan seperti kita bilang tadi, karena sapi ini merupakan objek vital, maka harus dilindungi. Maka harus dibuatkan sebuah aturan untuk melarang orang tidak membunuh sapi. Maka hanya dari agamalah yang bisa mengatur orang. Kalau hanya aturan biasa mungkin tidak mau karena sudah dimasukkan dalam Manusmriti, kompendium hukum Hindu, maka orang harus mengikuti. Tidak mau kan mengikuti. Karena itu kembali ke fungsi dan manfaat sapi di zaman itu di India terutama. Kalau digunakan di berkembangnya agama Hindu di India. Betul. Sapi simbol kesuburan dan kemakmuran. Sapi perwujudan Dewi Kamadhenu. Udah bilang Dewi Kamadhenu. Kamadhenu ada kesuburan. Kesuburan. Itu dasar hukumnya, satyamnya. Kemudian kembali lagi, makanya di India sapi selalu dihormati apalagi dibilang juga terkadang kendaraan dari Dewa Brahma, Dewa Siwa. Padahal Dewa Siwa itu kendaraannya Nandi, sapi laki-laki itu. Tapi sapi sapi, seorang lembu lah mungkin ya. Kemudian kembali lagi sekarang di Indonesia. Ke siwamnya sekarang nih, ke kebijaksanaan tadi. Jadi kita kembali ke kebijaksanaan tadi. Memang orang Bali di Indonesia menganut ajaran agama Hindu, tetapi dari segi budaya kita memiliki perbedaan dengan India. Betul. Karena kenapa budayanya berbeda ya? Karena geografisnya berbeda, kemudian kultur daerahnya juga berbeda, sumber daya alamnya juga berbeda. Kalau di India mungkin kering, susah menanam padi, mendapat umbi-umbian, nutrisi susah. Di Indonesia tanahnya cara lagu kus-plus. Tanam kayu tumbuh ubi gitu modelnya. Karena ubi kayu makanya ubi gitu. Artinya tongkat kering bisa berubah menjadi
tumbuhan yang subur yang bisa menghasilkan untuk kehidupan. Karena di Indonesia kan cuacanya berbeda, hanya 2 musim, hujan dan musim panas. Kemudian tanah di Indonesia juga subur, sehingga pemanfaatan sapi di Indonesia tidak terlalu maksimal. Tidak seperti di India di zamannya. Iya, dan di Indonesia sapi yang berkembang di Indonesia jenisnya berbeda. Bukan sapi yang diperas susunya, tapi sapi yang memang untuk daging gitu. Orang sapi gitu. Sapi yang terkenal sapi Bali. Sapi barak dong. Sapi barak. Gitu. Maka tidak dilarang memakan ini dagingnya. Bisa karena disesuaikan dengan kalau patur kembali dan kemudian waktu dan keadaannya. Dan memang untuk konsumsi ya. Konsumsi. Apa namanya yang seharusnya memang ayam potong nih gitu. Sama halnya kalau dia ada dia diperbanyak, kalau bukan untuk makan apa fungsinya dia. Betul. Tapi kan untuk makan pun artinya kan itu menjalankan siklus samsara. Betul. Lahir, hidup, mati, ada fungsinya dia. Artinya meningkat statusnya manusia makan. Gitu. Tanpa adanya hukum merta berjalan itu, ya kehidupan juga tidak berjalan. Tidak bisa meningkatkan kehidupan. Kalau kita tidak memakan daging itu, misalnya kayak daging babi misalnya. Daging babi apa manfaat babi? Apakah membajak sawah? Enggak juga. Kalau kita tidak makan daging babi, sedangkan babi beranaknya satu kali beranak bisa 16. Penuh dunianya dengan babi. Terjaman jani. Jadi nggak bisa kita ini. Maka babi dimakan itu adalah sesuatu yang tidak melanggar. Untuk keseimbangan Mas ya. Kembali sekarang kepada nalar ke siwam tadi, kebijaksanaan tadi. Di dalam kehidupan ini kan ada catur asrama deh. 4 jenjang kehidupan. Pertama sebagai Brahmacari, masa belajar, maka membutuhkan nutrisi yang banyak untuk mengembangkan tubuh kita. Kan? Kemudian Brahmacari, Grihasta itu adalah masa berumah tangga, kita harus bekerja, memerlukan energi kan? Sumber energi makanan, dari protein dari daging-daging. Kemudian yang ketiga masuk ke wanaprastha, umur kita sudah mulai senja, gigi kita sudah mulai habis, susah makan daging, mengunyah daging sudah nggak bisa. Kolesterol mulai tinggi, asam urat mulai naik. Disitulah mulai mengurangi daging mulailah mengurangi makan daging, masuk ke tahap wanaprastha. Kalau misalnya tiap hari dulu waktu Grihasta makan daging karena pekerjaan masuk wanaprastha, anak-anak sudah besar, kita sudah masa tua, pensiun, maka makan daging mungkin hanya sebulan sekali untuk kebutuhan nutrisi dalam tubuh saja. Karena kalau berlebihan bahaya juga, naik tensi darah, jantung mati lah. Yang keempat asrama biksuka atau sanyasit, masuk ke tahap biksuka, menjadi seorang sulinggi, pendeta atau pemangku pinandita, maka kita harus berhenti memakan makanan daging-dagingan itu. Kenapa? Karena untuk mengendalikan emosi di dalam diri. Makan daging maka energi naik, tensi naik, marah-marah suka. Masa seorang biksu, seorang biksuka, seorang sulinggi, seorang pemangku marah-marah? Ya, marah. Kalau marah ya marah mengingatkan, oke lah. Kalau ini makanya prinsip ke siwam tadi. Satyamnya sudah, siwamnya ini kebijaksanaan ini. Disinilah letaknya. Nah, kemudian untuk menertibkan para sulingge, para pemangku, pinandita atau orang-orang yang belajar spiritual agar mengurangi makan daging, untuk bisa mengendalikan emosi di dalam dirinya, karena terpengaruh makan makanan daging. Apa yang kita makan kan itu yang yang masuk ternutrisi tubuh kita, pangsing panas sama makan daging kambing. Sehingga daging sapi kan ada daging kambing, daging kambing juga ada, atau daging yang lain. Nah,
dibuatlah dalam sebuah aturan lagi. Dalam Bisamo. Dalam sebuah artinya agama yang paling mudah untuk di ini, maka dalam bentuk Bisamo ataupun dalam bentuk aturan seperti Manu Semerti tadi, aturan undang-undang atau yang mengatur sebuah profesi dan lain-lain. Nah, adalah di Bali disebut dengan lontar werdi sesana. Berarti di dalam lontar itu mengatur lontar buku werdi, apa dan werdi? Werdi. Anu yase werdi, artinya werdi itu yase kerti gitu, artinya sesuatu hal yang baik untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Kemudian sesana itu artinya perilaku, tata, artinya perbuatan lah yang mengatur perbuatan kita atau yang mengatur pakaian kita. Itu sesana nih loh, dalam lontar werdi sesana ada disebutkan di sana beberapa hal daging yang disebut acak semakse. Acak semakse, daging cemer nih. Masuk daging cemer. Daging cemer artinya kotor, non halal gitu. Gitu. Daging sing sukle gitu. Ya tidak boleh dimakan, memang cemer itu kotor. Kotor ya. Apa aja itu? Ada disebutkan daging manusia. Masa daging manusia dimakan kan sing tadi lah itu kan. Kemudian ada daging kera, daging banteng, daging macan. Ujungnya macan. Aturannya khusus untuk para sulinggih dan panita pinandita atau semua? Artinya orang yang sudah masuk ke tahap biksuko ini sebenarnya orang yang sudah masuk ke tahap spiritual ya, betul. Itu men jani awak pekerja pertanian nih misalnya masuk di sudra warna, kita harus bekerja memerlukan energi jadi saya makan daging sing perangkat kan nyengking diang bahas aku kan makan aja sulinggih aja satrianya saya ada deh. Ada lagi itu, makanya prinsip siwam ini kebijaksanaan ini. Apalagi tadi daging kera, kemudian daging macan, daging kuda, daging singa. Kejang memang panas semua. Kalau daging manusia kan sudah pasti. Nah, maksud dari tidak boleh makan daging manusia artinya tidak menyakiti manusia pada prinsipnya. Sing tadi nyakitin sesama pawongan sama sesama manusia. Sing tadi dilarang, apalagi orang sudah masuk ke tingkat religius nih. Gitu. Makanya lontar werdi sesana menyampaikan ada beberapa daging yang disebut dengan acak semakse. Tapi di situ daging cemer, kuda yang masuk dia, daging manusia, daging kera, daging banteng, macan, kuda, singa. Nah, yang dipadankan dengan daging sapi yang disebut dalam Weda ini adalah banteng. Padahal, nah itu daging banteng mungkin banteng di dalam ajaran kita itu kan oke nih pernah nih sampi mani gede. Kamat tuh energi itu deh. Banteng orangnya. Panas tuh. Kalau itu sampai dimakan, panas, maka tensi naik. Selain itu mempengaruhi secara maluan bisa sulingge atau orang suci kita mengkonsumsi itu pas semenek darahnya tensi nih. Tidak marah-marah atau mungkin uyang-uyangan tidak mau ada di ini lebih hanya jengbe banteng. Artinya itu dagingnya. Daging kera juga kan panas ya. Daging kuda apalagi. Kuda betul. Banyak lah yang menyampaikan. Akhirnya kalau singa, macan kan binatang yang dilindungi. Ini kan aturannya diadakan juga untuk melindungi binatang-binatang yang tertentu deh, agar tidak punah dan lain. Bahkan kuda, memang ini kuda tuh kurang lazim lah, lazim bahasannya. Kurang anu lah memang menaran itu. Ini kuda, sapi. Kuda beranak itu kan hanya satu. Kalau babi kan cepat dia. Arti siklus hamilnya melahirkannya lama dia. Kalau babi kudus bulan, kudu 6 bulan sebuah populasi. Bahkan ini kan dulu sapi nih orang sapi. Sapi itu kan masuk masih dalam salah satu sarana yang bisa digunakan sarana upakara dalam Hindu
bisa di Kebo deh. Oh, kebo ya? Nah, sapi ya? Kebo, ada sapi barak ada. Dan Hmm. anggono mediti mamah biasanya atau melantasan atau melantaran. Dalam Dalam perkara tertentu lah. Ya, ukara besar misalnya meligio pungel menggunakan melantaran kebo. Ya. Oh, Kemudian kebo, upacara apa namanya? Ini pecaruan yang tingkat besar. Ya. Sudah sapi dia menggunakan kebo gitu. Kebo biasa. Ya. Kemudian pertanyaan lagi ya, anak liu ada ngadap lawar godel, sing tadi ngajang lawar godel kan? Ada. Iya. Paling dagang lawar godel. Jadi lawar godel memang godelnya tuh. Ada nih. Bisa barak tuh. Udah kurang lawar godel itu. Ya. Nah, jalu zaman bidan itu sapi itu kan biasanya kebo sapi jagirannya nih muanian yang kono mentekap deh. Yang dimanfaatkan. Gedenan wayo deh dah. Gedenan wayo makanya maulan ya. Jadi kalau dibalikan kembali ke kebijaksanaan lagi nih saat ke siwam ini, prinsip siwam ini, maka disesuaikan yang mana memang dibutuhkan untuk membajak sapi. Jadi kalau ben sampai nih tampah sana tuh ada po bongan megai kan sing ada. Maka disinilah perlu kebijaksanaan dalam menyikapi yang mana boleh, yang mana. Selain itu kan juga tidak mengontrol keinginan nafsu kita gitu ya. Intinya yang bobo masuk tahapan biksuke biar umur ini muda, tapi masuk ke biksuke. Maka kurangilah atau hindarilah memakan makanan yang khasiatnya panas. Apalagi seperti disebut sudah lontar wadi sesana itu, boseng daging ajam manusia, daging manusia apalagi kan itu kan sudah membunuh nanti itu sama manusia. Artinya nilai hukumnya tinggi kan dia gitu. Tinggi penjara gitu. Seumur hidup bisa jadi ya. Kemudian daging kera, daging banteng, daging macan, daging singa, daging kuda. Nah itu tidak diizinkan, tidak lazim untuk dikonsumsi, dimakan. Prinsipnya suku pat itu harus sudah dihilangkan. Tidak boleh makan sukupat bener. Sing mejo deh. Orang-orang sukupat batis papat. Mejo sing beli gitu. Sikupat. Sukupat itu binatang yang berkaki 4 gitu. Sapi, besampi, bekebo, kemudian bepenyu, papat ya. Kemudian beceleng. Nah itu enggak bosing tadi deh, kambing, bosing tadi. Kurangi lah. Yang celeng tuh ada bervariasi statement deh. Tapi apakah nanti beli mau sampaikan sekarang atau nanti di tema berikutnya mungkin? Ada nggak orang apa namanya itu yang berada di Sulingge sing dari ngajang besampi, celeng tapi celeng ubuan tadi, celeng alasan tadi. Ada nih kita deh. Ada memang sama sekali sing kejang gitu. Lebih bagus kalau sudah masuk ke tahap biksuke, jangan memakan sukupat. Karena apa? Untuk mengurangi apa namanya? Apa istilahnya itu? Rajasika dalam diri itu. Rajasika, tamasika itu harus dikurangi, membangkitkan nilai satwika dalam diri. Tentunya dengan memakan makanan yang satwik, makanan sayur-sayur, taluk, kangwang, ikan udah lah, nutrisinya bagus, gitu. Berarti harus mengurangi, tapi semuanya butuh proses lah, masing ya tiba-tiba karena memang yang bagaimanapun ketika kita masih beraktivitas, tubuh juga masih butuh energi kan, butuh energi. Tapi kalau memang mau nggak mau kalau sudah memutuskan untuk ke tingkat itu harus lebih baik kita harus mengurangi dan membiasakan. Doben orang saya nggak bisa kok mengendalikan diri, biar saya pemangku ini boleh kok saya makan daging daging sapi, daging ada babi, beceleng tadi sing saya tidak malas kok habis makan iya jeksut ngajang beceleng sate kiap buah beluk gitu. Bongan tebang Banten harus nih. Jadi kolesterol bisa meneh seorang pemangku. Nah, jadi orang ini lanjut mungkin. Seorang pemangku pinandite itu kan disebut jan banggul. Disebut juru sapuh. Juru sapuh. Apa tuh jan banggul? Apa tuh juru sapuh?
Kan itu yang harus so apa tuh pemangku. Pemangku berarti kan berasal dari kata pangku. Ya. Orang yang memangku. Berarti ada beban yang dia punya, yang dia harus dia suun atau dia tegen. Nah, betul. Beban itulah yang harus dijaga. Ulah-ulah ngabur-raga, ngabur sikap, ngabur raos gitu, atau mengontrol diri makan. Mangku dari juru sapuh apa deh? Tukang bersih-bersih, tukang sapat, tukang bersih-bersih. Memerlukan tenaga nggak? Energi naik turun nggak? Yen pas nyu ngajang bejeleng mangku ni mokong hidang naik don. Hidang kan. Mangku dari jan banggul itu kan tangga. Kayak untuk naik turun bisa masang wastro di dur, bidang ngedonang di betarul yang di dur, ben menek ben tur. Ya, mungkin tak kewala ke nekaran. Iya, men yen mangku ni asam urat aja kolesterol. Masa walake ni oren menek. Nah, itu modelnya. Makanya dikurangilah makanan-makanan yang mempengaruhi tubuh kesehatan. Artinya untuk kesehatan lah. Atiam subuh siwang ini penting kebijaksanaan tadi. Yang terakhir harus sundaram keindahan. Asal subuh tu menjalan terti jagati cek indah wiu. Pasti pemangku tugasnya ngelene sangat mongrat tugasnya mengatur negara pemerintahan jalan. Begitu iraga paru masyarakat pada umumnya menjalankan kewajiban bertani ane memande ane undagi ane kerja pasar di pasar mendagang tertiu ya kan. Jadi catatan semeton bukan berarti ketika disampaikan seperti itu tidak mau jadi orang suci gitu. Kita hidup sebagai manusia tentunya harus tetap meningkatkan spiritual kita. Karena pasti dan wajib sing dihidupi medikse di mati kan diksa kalau menyusun apa tuh pulang itu diurip kembali tuh jadi itu meningkatkan spiritual diri kita karena kita terlahir sama. Ketika mau meningkatkan diri ya harus melalui tahap-tahap gitu. Karena prinsip ahimsa masih tidak membunuh, tidak menyakiti, maka kita harus kuatkan memang keyakinan kita. Jadi penting intinya itu. Ya takut semedot dan timbal-timbalnya karena dimangku jadi udah benar celeng durian malu nih. Tapi mau menjadi mangku ataupun tidak sesuai tingkatannya. Kalau kehidupan tadi catur asrama tadi 40 ke atas tuh sudah mulai mengurangi. Harus kurangi makan daging. Apalagi jarang olahraga doh. Rendang bakso kuangi gitu. Tapi mesti ke tepung lah gorengan. Malah justru membuat gula naik dan ini gitu. Jadi dibalancekan makan dan kehidupan olahraga juga harus wajib. Ya, jadi di Hindu tidak ada larangan untuk makan daging daging sapi atau tapi disesuaikan dengan tingkatan kehidupan dan kondisi kesehatan. Kebijaksanaannya. Jadi prinsipnya di Satyam baik dalam Rigveda, Manusmriti, kemudian dalam Upanishad mungkin dan artinya lontar sastra Hindu, sapi itu sangat dihormati karena fungsinya dia sebagai ibu, kemudian sebagai Dewi Kamandenu, artinya memberikan kesuburan, kesejahteraan. Tanpa ada sapi tidak ada susu, tidak ada sapi tidak ada tanah yang dibajak. Itu zaman dulu. Tidak ada kemudian sawah yang bisa ditanam. Jadi apa yang mau kita bisa dapatkan kalau tidak ada sapi. Sehingga sapi dalam ajaran Hindu, terutama dalam aturan-aturan di zaman dulu, itu sapi sangat dihormati dan disucikan agar orang tidak memperlakukan sapi sembarangan. Tapi tidak juga di luar batas. Jokokan sapi nih, tain sapi kan sapi pelit dan sapi kan minum kan sekian. Coba masuk ke ranah penyimpangan deh sebenarnya. Bas ekstrim ya ekstrim. Jadi jangan beragama terlalu ekstrim. Ya harus digunakan nalar logika kita untuk kita
untuk melihat bahwa oh, ini bisa, ini enggak. Ya, Gitu. di Bali juga demikian loh. Ada artinya lontar wardi sesana yang menyampaikan ada beberapa jenis daging yang disebut dengan acak semakse, daging yang cemer. Dalam artian itu untuk meningkatkan status kerohanian seseorang. Maka tidak boleh sembarangan makan. Kalau di lontar wardi sesana itu disebutkan daging banteng. Ya jadi omongan banteng jak sampai nak melenan gue itu. Ada orang melenan, ada orang patuh. Oh, ini orang lenan, nah kan banteng kan gitu. Ya, banteng kan sebenarnya sampai muani orang muani itu banteng. Nah, sampai muani angon metekap. Zaman bidan, ragu bumi agraris. Jadi ani angon metekap. Sing mati yang makan daging nih. Karena manbas. Iya, kengkenang caranya ngolah sawah karena jagung dan karena umbi-umbian kan gitu dan agak kewah. Makanya tiga prinsip tadi beragama Satyam, Siwam, Sundaram harus ditegakkan. Satyamnya ada, bahwa dasar-dasarnya tadi sudah ada. Kemudian siwamnya juga, kebijaksanaannya juga berlaku sesuai desa kalau patrenya gitu. Ini kesempatan untuk semedon Hindu dimanapun berada. Nanti sudah dijawab oleh Beli Pande. Semoga puas ya. Terkadang kan manusia ngalih benah nih, yang anggap bahwa tuh nane apa ini kadang sih larang gitu ya. Dia makan itu. Kadang kini ya nyenah ki ngomong tuh tinggalnya. Amun dia tuh anggap bahwa udah guncang nih maksudnya dianggap bahwa apa yang omongan itu dinge gitu. Ketika ada lain nyampe yang sesuatu yang berbeda, saya nak kini orang kini gitu. Jadi semudah ini kan sebagai bayangan tuh umat Hindu Dharma untuk perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat. Statement dari tadi tidak ada kita menyampaikan bahwa mana yang benar, mana yang salah, tetapi berdasarkan sastranya ada. Kemudian di skala patrenya seperti apa. Bahkan masih boleh mengkonsumsi ketika memang masih dalam tatanan dibutuhkan untuk kita. Nah, ini kesempatan. Nah, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang harus kita bahas, bisa nanti di kolom komentarnya nanti kita bahas Suluh Hindu Sutra. Kita bahas di Dharma Talk. Ini kesempatan untuk podcast hari ini cukup sampai di sini. Semoga semua yang lain mau bergabung, hadir menjadi narasumber di Dharma Talk-nya. Jadi sponsor juga boleh. Sponsorship nanti juga ditampilkan bannernya. Nanti di sini akan ada layar monitor besar. Jadi belum ada itu, maka perlu sponsor. Siapa yang menjadi sponsor maka logonya akan tampil di belakang ini semua. Untuk sponsor kita. Oke, udah seperti dan salah sami, mudah-mudahan tercerahkan dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Oleh karena itu saya akhiri dulu, Bijal. Semua sudah menemani di podcast hari ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses. Oh,